Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau sehat semua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, pada baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Amin ya Rabbal alamin. Oke, di sini Ibu akan ngecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Bini ya? Karena apa? Sakit. Oke, terima kasih informasinya. Oke, sekarang Ibu mau tanya, ada yang masih ingat materi pembelajaran minggu kemarin? Ayo, siapa? Coba tunjuk tangan. Oke, silakan kepada Ica. Betul sekali tentang integrasi. Terus di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu integrasi? Oh, silakan. Oke, benar sekali ya. Ternyata masih ingat ya pembelajaran minggu lalu. Jadi, integrasi ini adalah proses atau hasil dari penyatuan atau penggabungan berbagai elemen menjadi satu kesatuan yang utuh, harmonis, dan terpadu. Nah, konsep integrasi ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, dan juga teknologi. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang integritas, hari ini materi kita tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan materinya yaitu makna dan hak kewajiban warga negara, substansi hak warga negara dalam Pancasila, nilai praksis penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kasusnya dan upaya pemerintah dalam penanganan kasus. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengamati PowerPoint yang telah ditayangkan oleh guru, peserta didik mampu memahami konsep dasar hak dan kewajiban warga negara dan dengan baik. Dan setelah mengamati materi pertemuan hari ini, peserta didik mampu menelaah substansi hak warga negara dalam Pancasila dengan tepat. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu hak. Nah, di sini bisa dilihat hak merupakan semua hal yang kamu peroleh atau dapatkan. Nah, setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Nah, jadi hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Nah, demikian hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri kita sendiri. Nah, hak asasi ini sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Nah, berikutnya kewajiban. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala hal yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan karena keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Nah, di sini berikutnya materinya yaitu tentang substansi hak warga negara dalam Pancasila. Di Pancasila ini menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, nilai Pancasila ini dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, dalam nilai dasar itu sesuai dengan lima sila Pancasila yang disebutkan oleh Ica tadi. Nah, kita akan membahas masing-masing hak dan kewajiban berdasarkan masing-masing sila tersebut. Yang pertama yaitu hak asasi yang sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa,
yaitu menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Nah, sedangkan kewajiban yang sesuai dengan sila ini yaitu seperti kerjasama, toleransi, dan juga tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua yaitu hak yang sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Nah, sedangkan kewajiban yang sesuai dengan sila ini yaitu memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengakui persamaan derajat, juga mengembangkan sikap saling mencintai dan juga melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Nah, yang ketiga yaitu hak yang sesuai dengan sila Persatuan Indonesia. Nah, kewajiban yang sesuai dengan sila ini yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban, mencintai tanah air, dan mengembangkan persatuan Indonesia, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang selanjutnya yaitu hak yang sesuai dengan sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sedangkan kewajiban pada sila ini yaitu seperti mengutamakan musyawarah mufakat, tidak memaksa, dan juga memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat. Nah, yang terakhir yaitu hak yang sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sedangkan kewajiban pada sila ini yaitu seperti gotong royong, tidak melakukan perbuatan yang merugikan, dan suka bekerja keras. Nah, selanjutnya yaitu nilai instrumental. Nah, kita bisa dapat menjabarkan hak dan kewajiban warga negara sebagai berikut, seperti hak atas kewarganegaraan, kesamaan kedudukan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak dan kewajiban warga negara, dan lain-lain. Oke, lanjut ya. Dan ini untuk nilai praksisnya bisa dilihat dari tabel berikut. Seperti pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, sikap yang positif yang ditunjukkan seperti menghormati, saling menghormati kebebasan, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, dan untuk sila lainnya bisa anak-anak baca ya di tabel ini. Nah, ini sekarang Ibu ada contoh kasus pelanggaran hak. Nah, seperti bisa kita tonton di sini, Nak. Seronoknya filem ni. Berani kau? Merakam dalam pawagam adalah jenayah. Suri rakam dan penyiaran secara langsung filem pawagam di media sosial adalah jenayah. Boleh didenda atau dipenjara. Ingat. Ihsan janji tak buat lagi. Nah, dari video yang ditayangkan tadi, coba anak-anak bisa terangkan apa yang dilakukan Ehsan dalam video tersebut. Ya, silakan kepada Ica. Iya, betul sekali. Perbuatan yang dilakukan Ehsan adalah merekam film diam-diam di bioskop. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah merekam film di bioskop tanpa izin merupakan pelanggaran hak? Ya, silakan kepada Ica. Ya, betul sekali. Jadi, merekam film di bioskop tanpa izin ini merupakan contoh dari pelanggaran hak. Nah, alasannya yaitu karena film yang ditayangkan di dalam bioskop itu pemutarannya salah satu sumbernya
penghasilan bagi para pembuat film, studio, dan semua pihak yang terlibat dalam produksinya. Nah, jika kita merekam film di bioskop tanpa izin, itu akan mengurangi pendapatan yang seharusnya mereka peroleh dari penjualan tiket bioskop. Nah, oleh karena itu, merekam film di bioskop tanpa izin adalah pelanggaran hak cipta yang serius dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Sebaiknya kita harus menghormati hak cipta dan mendukung industri film dengan cara legal dan etis. Nah, seperti membeli tiket bioskop atau membuka platform yang resmi untuk menonton film. Oke, setelah dijelaskan tadi, apakah di sini ada yang ingin bertanya? Oh, baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan akhiri. Hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran wajib negara. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk menganalisis penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, serta kita akan menganalisis upaya pencegahannya. Nah, untuk tugas hari ini, silakan teman-teman mencari penyebab, contoh kasus-kasus, dan upaya pencegahannya terkait dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Nah, untuk tugasnya, silakan anak-anak untuk tulis tangan di buku masing-masing dan nanti kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup terlebih dahulu dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.